itu malah mobilnya itu ditembak. Bahkan itu Pak Camatnya itu dicopot dari jabatannya. Dari kisah itu yang menjadi korban lagi-lagi justru kembali ke anak. Guru itu semakin kesini itu kurang apa ya, kurang kalau bahasa Jawa kurang diajeni gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang tenaga pendidik. Beliau adalah Bapak Suwardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Arif. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, Sehat. alhamdulillah. Keluarga sehat juga? Alhamdulillah sehat semuanya Ustaz. Alhamdulillah. Pak Wardi, kita ketahui bahwasanya pendidikan itu adalah sebagai pondasi dan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu negara atau bangsa. Nah, kita lihat berkenaan tentang pendidikan karena Pak Wardi ini terjun di dunia pendidikan Iya. sebagai tenaga pengajar Pak Wardi. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Pak, akhir-akhir ini begitu banyak tenaga pengajar atau guru itu seolah-olah dirugikan. Masih banyaknya dengan gaji yang minim, guru honorer, terus banyak yang disanksi, bahkan tak jarang dipenjara. Karena beberapa hal ya. Kemarin terakhir adalah guru yang ada di mana itu? Di Sulawesi Tenggara. Iya, di Sulawesi Ibu Tenggara. Supriyani itu ya. Iya, kira-kira yang menjadi faktor hal-hal tersebut terjadi ini apa saja Pak kan itu? Gini Ustadz Arif ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Suwardi, SPD, MPD. Saya sudah menjadi guru selama 20 tahun. 20 Ya hampir tahun. 21 tahun ini. Wah, luar biasa. Saya salah satu guru di Madrasah MTS ya, di Pegawai Kementerian Agama di Kabupaten Sragen ya. Jadi kondisi pendidikan saat ini dibandingkan dengan perkembangan dahulu ya, memang semakin kesini semakin media sosial itu terbuka, itu semakin masyarakat itu bebas berpendapat. Dan seperti yang antum sampaikan tadi ya, salah satu sekarang yang lagi viral itu peristiwa Ibu Supriyani di Konawe, Sulawesi Tenggara itu ya. Iya. Itu kan sepengetahuan saya ya, itu kan itu ada siswa ya SD itu kan pulang, waktu orang tuanya, ibunya itu memandikan anaknya itu di pahanya itu ada luka-luka. Itu ya, dia bilang katanya yang melukai itu Ibu Supriyani. Iya, Tapi setelah dikonfirmasi, Ibu Supriyani itu menolak bahwa anak tersebut itu tidak di kelas saya tidak mengajar di kelas anak tersebut. Kebetulan itu kan anaknya seorang aparat polisi ya. Itu ya itu kan beliau kan dipaksa harus mengakui bahwa kamu harus mengakui bahwa yang menyiksa anak saya itu kamu, Ibu Supriyani tadi. Kalau kamu tidak mengakui, maka kamu akan saya tuntut. Kalau nggak salah itu 50 juta. Padahal Ibu Supriyani itu kan hanya honorer. Iya. Kalau nggak salah itu gajinya tiap bulan itu hanya 300-an. 300.000. Ya itu nah. Suruh Uang dari mana uang segitu banyak itu ya. Nah, akhirnya dari ancaman itu Ibu Supriyani kan tetap
menolak karena beliau merasa tidak menyiksa anak tersebut gitu. Akhirnya kan diancam kalau nggak mengakui akan Proses hukum. diproses. Ya. Akhirnya karena Ibu Supriyani nggak merasa menyiksa anak tersebut, ya akhirnya nggak takut diproses. Proses ya. Akhirnya diproses di pengadilan itu akhirnya kan tetap Disalahkan. ya maksudnya lanjut gitu. Ya lanjut diperkarakan gitu. Akhirnya kan Ibu Supriyani harus bolak-balik berurusan dengan pengadilan mungkin ya itu. Nah, itu kan Bapak camatnya karena mungkin empati dengan warganya itu memfasilitasi mobilnya untuk bolak-balik proses tadi ya, proses pengadilan. Proses pengadilan itu. Tapi apa yang terjadi itu malah mobilnya itu ditembak. Bahkan itu Pak Camatnya itu dicopot dari jabatannya. Nah, itu kan itu kan sungguh ya. Oh, itu pernah ditembak atau mobilnya? Iya, mobilnya itu kacanya itu sampai ditembak. Wah, Masya Allah. Ya, jadi itu akhirnya kan PGRI mungkin di seluruh Kabupaten Konawe itu mogok kerja selama satu minggu pokoknya. Dan anaknya polisi itu dikeluarkan dari SD tersebut. Dan bahkan kompak seluruh sekolah-sekolah sekecamatan itu tidak akan menerima anaknya Pak polisi tersebut tadi. Gitu. Karena ini salah satu bentuk arogansi mungkin ya. Iya. Ini sewenang-wenang. Ya, akhirnya kalau kita lihat dari kisah itu yang menjadi korban lagi-lagi justru kembali ke anak gitu. Kalau ya, akhirnya anaknya kan, gitu. Ya anaknya kan jadi kesulitan mau maju ke sekolah lagi ya. Ya ini kan apa ya? Ini guru itu semakin kesini itu kurang apa ya? Kurang kalau bahasa Jawa kurang diajeni gitu. Ya, seharusnya kalau ada kasus di sekolah itu harusnya diselesaikan di sekolah, diklarifikasi. Ya kan, sebenarnya kejadiannya peristiwanya seperti apa itu cukup diselesaikan di sekolah harusnya, tidak harus sampai ke hukum ke ranah hukum. Jadi permasalahannya jadi ruwet gini ya kan. Iya. Mungkin itu awalnya mungkin hanya nakut-nakutin, tapi namanya kalau perkara sudah dimasukkan ke pengadilan kan tetap diproses. Iya. Itu kalau ada aduan ya tetap diproses ya. Gitu. Tapi memang kalau selama ini saya amati itu kan guru itu sekarang nggak berani negur kan, akhirnya nggak berani negur siswa. Ya akibatnya itu, ya akhirnya kan guru karena dikit-dikit dilaporkan polisi, dilaporkan ke pengadilan ya. Padahal selama masih di lingkungan sekolah itu kan kewenangan Bapak Ibu guru untuk mendidik anak tersebut. Kalau memang anaknya mau dititipkan di sekolah atau madrasah ya siap dididik. Gak mungkin guru itu melakukan apa ya pendidikan yang salah gitu. Iya. Ya, gitu. Kalau kita lihat ini kan perbedaannya sangat jauh bagaikan bumi dan langit, Pak Wardi. Kalau dulu di era 90-an itu kan dilempar penghapus dari kayu itu hal wajar, bahkan dipukul dengan penggaris yang dari kayu itu sudah hal wajar. Dan ketika kita lapor ke orang tua itu justru kan kalau orang tua dulu itu yang dimarahi anaknya, siapa suruh ngeyel di sekolahan makanya dipukul sama guru kan gitu. Tapi kan sekarang terbalik. Nah, adanya yang mempengaruhi hal ini apa Pak kira-kira? Kalau dulu kan murid itu takut dengan guru dan guru itu benar-benar dihormati. Saat ini kan saya sering melihat beberapa video itu gurunya ngajar, muridnya malah tidur lah, mainan HP dan poker kan gitu. Iya. Kalau saya lihat anak-anak sekarang ya dari sisi moral itu dibandingkan pendidikan zaman dulu waktu saya masih kecil itu adabnya itu jauh. Ya kalau dulu itu ya, kalau saya aja ya dulu ya sama guru saya itu ya, saya tuh mau berjalan mendahului aja itu berkewo. Bahkan mau menduduki kursinya aja saya nggak berani, takut kualat. Tapi anak-anak sekarang ya itu sama gurunya aja
nggak boso, ya. Jadi duduk di kursinya guru itu udah biasa, ya. Bahkan manggil guru mungkin Nggih. dengan seenaknya ya. Anak-anak sekarang itu lah, saya di sekolah itu yang misuh itu, ya, itu banyak, dan itu saya lihat itu biasa gitu, anak-anak itu, baik laki-laki atau perempuan sama aja, ya. Dan kalau ngomong sama gurunya itu jarang boso. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa di rumah itu juga kebiasaan kayak gitu, sama orang tuanya paling juga nggak adabnya juga kurang, moralnya kurang. Orang tahu boso paling. Nah, kira-kira hal itu dipengaruhi oleh kurikulum yang diterapkan tidak, Pak Wardi? Ya, sebenarnya kurikulum sekarang itu kan memberikan kebebasan atau sebuah lembaga untuk mengembangkan pendidikan di lembaganya. Tapi mungkin ya terlalu bebas, ya. Akhirnya kebablasan. Ya, ini jadi sehingga ya pengaruhnya sebenarnya dari media sosial juga itu anak-anak itu. Pengaruh dari HP. Anak-anak sekarang lebih banyak main game dibanding belajar. Nah, sekarang setiap dikasih PR aja itu anak-anak itu jarang mengerjakan, ya. Pernah di sekolah saya itu ujiannya online pakai HP gitu. Ya, anak-anak itu ngerjakan paling hanya 15 menit atau 10 menit, asal-asal jawabnya. Berkuih main game semua. Jadi pikirannya nggak fokus ke soalnya. Yang penting garap, wis rampung, main game. Jadi di rumah paling kebiasaan juga kayak gitu. Iya. Nah, kalau kita melihat sistem pendidikan khususnya di Indonesia ini kira-kira sudah sesuai dan akan mampu menciptakan generasi yang diharapkan, yaitu generasi emas, atau justru sebaliknya, Pak Wardi ini? Kalau sepengamatan jenengan, sudah sesuai belum kira-kira sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia kan itu? Ya, kalau kita menggunakan standar Islam, itu sepertinya sistem pendidikan sekarang itu masih jauh dari harapan. Ya, ya karena kita bisa lihat aja di media sosial banyak berita-berita bagaimana anak-anak muda itu tawuran antar sekolah, bahkan di Bukit Tinggi itu memukuli teman sekelas, ya. Terus baru minggu-minggu ini ada anak itu membakar rumahnya, rumah orang tuanya, ya. Itu hanya karena minta motor tidak dibelikan. Ya, itu kan salah satu cerminan didikan sistem sekolah saat ini. Itu kan tidak sesuai dengan akhlak Islam, tidak sesuai dengan moral Islam. Kita bandingkan kalau zaman sistem pemerintahan Islam, ya. Kita tahu seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih itu. Muhammad Al-Fatih itu umurnya baru berapa? 21 tahun. Ya, itu paling kalau sekarang itu ya baru mahasiswa semester 3-an lah. Iya. Ya, itu mampu menaklukkan Romawi Timur. Wah, itu salah satu didikan Islam itu. Kita bandingkan anak seumuran 21 zaman sekarang. Kita bandingkan. Apakah punya mental seperti Muhammad Al-Fatih gitu? Jauh, ya. Jauh sekali. Iya. Jadi itu banyak dulu Imam Syafi'i itu umur 9 tahun aja udah hafal Al-Qur'an, ya. Itu kan generasi didikan di zaman. Karena kalau sistem pendidikan Islam itu kan pertama yang ditanamkan adalah akidahnya gitu. Jadi dia tuh tahu bahwa saya tuh hidup di dunia itu untuk apa gitu. Ya gitu. Jadi kita itu asalnya dari mana, hidup di dunia ini untuk apa, dan setelah hidup itu mau kemana. Itu jadi orientasi ini tidak sekedar materi. Kalau pendidikan sekarang itu kan hanya orientasinya materi. Jadi dianggap sukses itu kalau kaya, ya, kalau sukses itu jadi jadi pejabat, jadi
pengusaha. Jadi DPR ya. Ya, tapi kan rohaninya kan kering gitu. Iya. Banyak sekali orang-orang yang ya akidahnya Islam tapi masih suka korupsi. Ya kan? Ya kalau ditanya agamanya KTP-nya Islam ya. Iya. Ya, bahkan pejabat-pejabat yang di atas-atas itu kan kebanyakan Muslim. Iya. Ya. Kenapa mereka tetap korupsi gitu? Berarti karena memang pendidikan sejak awal ada yang keliru ini. Iya. Jadi akidah atau pemikiran yang diadopsinya itu kan nggak sesuai dengan akidah Islam gitu. Kalau benar-benar seorang itu memahami ajaran Islam yang berdasarkan Quran, hadis, ya, ijma sahabat dan qiyas syar'i, insya Allah itu pemikirannya itu tidak menyimpang, tidak mungkin akan melanggar hukum syara gitu. Iya. Karena setiap apa yang dilakukan itu selalu mengharap ridha Allah gitu. Jadi selalu berpikir ini halal atau haram. Iya. Gitu. Kalau anak-anak sekarang itu tahu sendiri kan adabnya. Iya. Berarti memang akidah ini juga akan mempengaruhi pola sikap anak ya Pak Wardi berarti. Ya iya, karena sikap yang dia lakukan itu ya pengaruh dari pikirannya gitu. Ya, jadi kalau pikirannya tidak Islami ya maka yang dilakukannya itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu. Nah, untuk masalah pendidikan, bagaimana Islam memandang pendidikan itu seberapa pentingnya itu Pak? Apakah sangat penting atau ya Islam itu menganggap pendidikan ya suatu hal biasa atau bahkan memang diwajibkan gitu? Berpendidikan itu wajib atau bagaimana ini? Iya. Ya sebenarnya kalau pendidikan hanya orientasinya materi, itu sebenarnya nggak perlu sekolah aja, itu setiap orang itu bisa sukses. Iya. Iya. Nggak usah sekolah aja sebenarnya kalau sekedar sukses di dunia loh. Itu sebenarnya nggak perlu pendidikan di sekolah aja nggak bisa. Sudah bisa. Asal bisa ngitung duit ya. Sekarang mau belajar lewat YouTube, lewat HP, lewat apa aja bisa. Otodidak pun kadang orang tua dulu ya, yang tidak sekolah aja banyak yang sukses itu. Iya. Tapi kan dalam Islam itu pendidikan itu sangat penting. Tapi kan pendidikan dalam Islam itu kan bagaimana pendidikan itu bisa membentuk karakter seseorang, ya, biar tahu itu hidup ini untuk apa gitu. Iya. Ya, jadi yang ditanamkan pertama itu akidah. Jadi akidah, sehingga akidahnya itu nanti akan mempengaruhi dalam pola pikirnya, sehingga ke depan kalau dia jadi orang-orang sukses yang mengabdi di masyarakat, mereka itu tahu bahwa saya itu hidupnya untuk ibadah. Ya seandainya jadi polisi ya polisi yang soleh. Amin. Ya bahkan bisa menjadi dai. Wah, Ya gitu. Masya Seandainya Allah. dokter ya dokter yang soleh, juga dai, kan begitu dan lain sebagainya. Jadi selalu memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, sehingga Islam itu bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Amin. Gitu. Karena waktunya sudah mepet dan terkejar oleh waktu Pak Wardi. Terima kasih atas penjelasannya, luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, bahwasanya kita ketahui pendidikan sangat luar biasa dalam Islam, itu sangat diperlukan dan diutamakan, terutama sejak dini adalah ditanamkannya akidah. Nah, mungkin ada pesan-pesan Pak Wardi untuk teman-teman yang juga ngajar atau untuk para siswa sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan tersendiri gitu. Ya pesan-pesan saya bagi rekan-rekan pendidik ya, kita sebagai guru kita mengajar itu harus dengan ikhlas, karena profesi guru itu adalah tuntutan apa ya, Hati. panggilan hati. Jadi seorang guru itu adalah panggilan hati, jadi harus dengan ikhlas, dengan sabar, pasrah kepada Allah. Ya, yang tentu kita tanamkan pertama adalah akidah, ya, karena itu akan menjadi bekal hidupnya ya, untuk masa depan. Dan bagi anak-anak saya yang pelajar, ya hormati gurumu, ya belajar yang tekun, ya
jangan lupa ibadah, ya. Dan semoga jadi orang yang sukses, orang yang soleh dan solehah, dan Amin. bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Terima kasih Pak Wardi atas waktunya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk disebarluaskan informasi ini agar yang lain juga tahu bahwasanya pendidikan sangat dibutuhkan, terutama adalah pendidikan akidah, agar moral dan akhlak generasi penerus kita tetap terjaga dan baik. Akhirul kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.